Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Selamat sore semuanya. Sore Pak. Sore Pak. Yang baru bergabung 4 orang. 5 orang. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Amin. Nah, kita mulai saja perkuliahannya. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa MK ini sifatnya praktek. Praktikum berarti praktek. Nah, karena praktek, maka prakteknya itu menggunakan software aplikasi pengolah data statistik. Dalam hal ini kita menggunakan software IBM SPSS Statistik. Sebenarnya ada banyak aplikasi untuk pengolah data selain SPSS. Ada misalnya Evius. Kalau Evius itu khusus untuk mengolah data keuangan. Ada Stata, ada R, ada Amos, ada Lisrel, itu software selain SPSS. Nah, kita dalam praktikum kita menggunakan software SPSS. Dikarenakan software ini relatif mudah, familiar, user friendly, kemudian tools-toolsnya juga banyak disajikan di sini. Untuk riset pemasaran bisa pakai SPSS, SDM bisa SPSS, keuangan bisa SPSS. Cuman untuk MOP memang tidak menggunakan software SPSS. MOP biasanya menggunakan penelitian kualitatif. Baik, hari ini kita akan memulainya dengan pengenalan SPSS, pengenalan tools-nya, kemudian cara menginput datanya. Ya, kita mulai saja. Nah, sudah ada PowerPoint di sini ya, kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan. Baik, kita dari awal dulu. Pertama, sinyalnya. Iya, jelek. Suaranya jelek. Sinyalnya, Pak, sinyal. Ya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kalau yang lain gimana? Sama? Enggak, Pak. Jelas, Pak. Oh iya. Jelas. Ya, sebisanya aja ya wayahna ini Mas. Kalau lagi jelek tidak apa-apa. Kalau misalnya ada kendala HP-nya nggak ada pulsa, boleh tidak ikut Zoom. Insya Allah ini disiarkan di YouTube, diupload di YouTube, gitu. Bisa dilihat berikutnya. Oh ya, terkait referensi bisa menggunakan modul ini yang ada di kampus berwarna pink. Itu sekali. Oke, kita mulai dengan pengenalan SPSS. Nah, kalau sudah diinstal, ini muncul nggak nih desktop ini? Muncul, Ya? Pak. Nah, kalau sudah diinstal akan ada shortcut seperti ini nih, biru, kemudian ada gambar sigma, ada gambar alpha. Ini nih. Untuk membukanya diklik 2 kali ya, tekan mouse sebelah kiri 2 kali. Nah, loading. Bagi yang ingin menginstal SPSS, silahkan ke saya, perwakilan KM. Kemarin di Jumang di sana. Ya. Bagi yang tidak punya laptop, ya tidak apa-apa, jangan memaksakan, bisa belajar dengan teman atau nanti kita bisa praktikum tatap muka setelah UTS. Nah, ini kondisinya masih muter-muter. Muter-muter.
Nah, masih muter-muter. Kemudian setelah Zoom Meet ini berakhir, jangan lupa untuk mengisi absensi di Google Classroom. Iya, Pak. Nah, sambil menunggu SPSS, persilakan teman-teman yang belum bergabung untuk bergabung. Ya mungkin ini sinyal setiap orangnya beda-beda, ada yang bagus, ada yang tidak. Nah ini udah muncul, muncullah seperti ini. Nah, kok ini ya? Nah ini loading juga. Masih loading, masih loading, masih loading. Nah, mungkin karena hujan, jadi laptop juga malas bergerak. Nah, tampilan awal seperti ini. Kelihatan? Ada tulisan IBM SPSS? Kelihatan. Kelihatan, Ini Pak. tampilan awalnya ya. Nih, jangan bingung, jangan drop, jangan stres. Ini tinggal di close aja. Cara nge-close-nya tinggal klik aja nih yang silang di atas dua, yang silang di atas ini. Atau bisa klik yang di bawah ini sebelah oke, cancel. Di cancel atau di klik yang silang tadi ini. Nah ini menu atau lembar kerja dari SPSS. Kalau dilihat di atasnya itu ada sederetan menu, mulai dari file, edit, view, sampai help. Ya, yang paling sering dipakai itu biasanya file dan analyze. Analyze ini urutan ke-6 dari sebelah kiri. Ini analyze. Untuk membuka, menyimpan, kemudian membuat lembar kerja baru, itu adanya di kolom file. Untuk mengolah data atau memilih analisis statistik yang akan kita pakai, dipilihnya menu analyze. Kelihatan? Muncul sederetan analisis statistik nih. Ada deskriptif statistik sampai ke bawah. Nah, dari yang sederhana sampai ke yang rumit. Di sini ada, tinggal pilih saja. Kemudian, ini yang di atas ya. Yang di bawah ada lagi semacam sheet bar. Nah, di sini di bawah ada tulisan data views. Di sebelah kanannya variable views. Nah, ketika kita nginputnya di data view di sini. Nah, namun sebelum nginput, kita harus mendefinisikan variabel dulu di variable view. Jadi ada dua lembar di sini. Data view, variable view. Variable view itu untuk mendefinisikan variabel. Maksud mendefinisikan variabel adalah menentukan apakah data tersebut kategorinya huruf apa angka. Terus berapa hurufnya, karakternya. Terus ditentukan skalanya apa. Posisi hurufnya di atas, di kiri, di kanan, atau di tengah. Itu ada di variabel view. Sedangkan data view tempat kita menginput. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ya, mulai aja.
Nah, ini Kecepatan sudah kayaknya. pengenalan menu-menunya seperti ini, penampakannya seperti ini. Nah, sekarang kita latihan menginput, memasukkan data sederhana ke SPSS. Dimisalkan ada data seperti ini. Nih, data. Data mahasiswa. Tuh. Data mahasiswa di sebuah kelas di jurusan manajemen. Ada berapa orang? 4 orang ya. Ada 4 orang. Data yang terkumpul dari 4 itu ada data nama, berat badan, dan IPK. Yang namanya variabel itu ini nih. Nama, berat badan, IPK. Jadi ini ada 3 variabel. Nama kategorinya huruf apa angka? Huruf. Huruf. Berat badan? Angka. Angka. IPK? Angka. Angka yang ada desimalnya. Kita input data ini. Ingat, nah dibuka SPSS-nya nih. Set. Nah, ingat, ketika kita akan input, langkah pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan variabel. Adanya di variabel pius. Jadi aktifkan dulu variabel piusnya. Diklik yang ini, variabel pius. Nah, di sini mendefinisikan variabel. Artinya menentukan apakah data itu huruf apa angka. Berapa karakter yang bisa diinput, desimalnya berapa, kemudian posisinya mau di kiri, mau di kanan, atau di mana gitu. Jadi di sini dulu nih, sebelum input data, sebelum input data arif dan lain-lain, didefinisikan di sini. Sekarang kita mendefinisikan variabel ini nih, nama mahasiswa. Nama variabelnya kita ketik di sini nih, di kolom name, baris pertama. Di kolom name diisi nama variabel. Nama mahasiswa. Nah, error. Kenapa error? Karena di kolom name ini tidak boleh pakai spasi. Maka untuk memisahkannya digunakan strip bawah atau underscore. Nama underscore mahasiswa. Nah, baru bisa. Oh, dilebarin biar enak dilihat. Nah, tipenya, ya, tipe itu jenisnya ini huruf atau angka atau tanggal atau apa. Ada sederetan pilihan. Nah, banyak tuh. Ada numerik untuk angka biasa, ada koma, itu angka yang setiap 1000 itu dipisahkan oleh koma. Ada dot, itu angka juga yang setiap ribuan itu dipisahkan oleh titik. Kemudian ada date, tanggal, dan string. String itu untuk huruf. Jadi string untuk huruf, numerik untuk angka, angka biasa. Sekarang, nama itu kategorinya huruf apa angka? Huruf. Huruf. Berarti kalau huruf pilih apa? Numerik apa string? String. String. Ya, betul. String. Pilih string, diklik OK. With. Nah, with itu artinya menyediakan kapasitas karakter, huruf atau angka yang bisa diinput. Nah, sekarang kita lihat data nama ini. Dari data nama, dari Arif sampai Tora, mana yang namanya paling banyak? Ahmad Junaidi. Ahmad Junaidi ya, ada 12 huruf. Ahmad Junaidi itu ada 12 huruf. 13 sama spasi. Ketika kita input, kita harus memperhitungkan juga spasinya. Sehingga ini terdiri dari 13 karakter. Nah, di sininya di SPSS-nya, width-nya itu berarti minimal harus 13. Nah, 13 minimal. Pak, boleh tidak 14? Boleh. Yang jelas minimal 14. Minimal 13. Boleh 14, 15, 60, 70, boleh. Jangan kurang dari 13 aja. Kenapa? Misalnya kita ingin ini nih,
menetapkan width-nya 12. Nah, nanti ketika kita mau menginput data Ahmad Jumaidi, yang bisa ke inputnya cuman Ahmad Jumaed. Ya, karena satunya ya, kapasitasnya cuma 12. Ketika width-nya ditetapkan 10 doang, maka ketika kita mau mengetik Ahmad Jumaidi, yang keketiknya cuma Ahmad Juma. Gitu untuk itu ya. Ya, width ada pertanyaan? Penentuan width? Nggak ada, Pak. Bila desimal itu angka belakang koma. Nama itu kan tidak huruf, tidak ada desimalnya. Berarti desimalnya 0. Ya, karena huruf desimalnya 0, tidak ada desimalnya. Ada lagi label. Label itu penjelasan dari si variabel itu. Label itu boleh diisi, boleh tidak. Nah, biar lengkap diisi saja labelnya. Misalnya nama mahasiswa siswa kelas 5F. Nah, bedanya di sini nih. Label itu bisa pakai spasi. Bisa dilebarin nih, lebar sini. Bisa pakai spasi. Sedangkan di sini name tidak bisa pakai spasi. Untuk memisahkannya di kolom name pakai underscore. Label, sudah label, ke sebelahnya lagi ada values. Values belum bisa dipakai, nanti minggu depan dipakai. Ada missing. Missing itu kalau ada data yang hilang. Itu juga tidak dipakai karena datanya lengkap. Ada kolom. Kolom itu mengatur lebar kolom, tampilan kolom. Jadi kalau kolomnya dikasih satu, ketika kita input, nah di data view, diklik data view-nya, seperti ini nantinya. Nama mahasiswanya sempit. Herin, kalau bahasa Sundanya. Nah, sempit nih. Maka kolomnya kembali ke variabel view, diperlebar biar enak kelihatannya. Misalnya kasih 13. Kalau udah kasih 13, nanti enak nih. Kembali ke data view, enak lebar. Ya, kembali ke variabel view. Kolom itu mengatur lebar kolom. Kasih aja yang agak lebar biar enak dilihat. Kemudian ada align. Nah, ini align. Align itu menentukan posisi huruf. Mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah. Atau rata kiri, rata kanan, rataan tengah. Yang sama kayak Microsoft Word. Oh, udah Dan kamu ada dapat ya? measure. Measure itu skala datanya. Dia itu bisa. Untuk data yang huruf, measure-nya itu pasti diisi nominal. Diisi nominal aja untuk yang huruf. Kalau angka, datanya nanti dipilih bisa ordinal, bisa scale nanti muncul. Karena huruf, maka pilih nominal. Sebelahnya ada roll. Ada roll biarkan input seperti biasa. Tapi ada yang Snapchat itu loh. Snapchat. Nah, itu namanya mendefinisikan variabel. Nama variabelnya variabel nama. Nah, selanjutnya kalau sudah didefinisikan seperti ini, kalian bisa menginput. Bisa menginputnya ke data view. Nah, lihat data view sebelah kanan, sebelah kiri bawah. Diklik, dipilih. Nah, ini muncul nih. Ini kolom nama mahasiswa. Sehingga kita input di sini. Arif, Ahmad Jumaidi, Anggi, Tora, dan seterusnya. Kita input nih. Ini siapa tadi? Apa lagi? Arif. Nih, Arif. Yang kedua, Ahmad Jumaidi. Jumaidi. Kurang tadi. Ahmad Jumaidi.
Ada Anggi, ada Tora. Sudah inputnya nama ini. Kita berarti sudah menginput ini data nama ini. Nah, kalau ingin menginput data berat badan dan IPK, sama langkahnya tadi. Definisikan variabel dulu di variabel view. Nah, sekarang kita mau menginput berat badan. Kembali ke SPSS. Nah, definisikan lagi di variabel view, pilih variabel view-nya. Di baris kedua, ketik nama variabelnya, berat badan. Berat, ingat di kolom name tidak bisa pakai spasi, untuk memisahkannya pakai underscore atau strip bawah. Berat badan. Tipenya apa? Numerik. Numerik. Width-nya minimal berapa? Ada yang tahu width-nya? Minimal berapa width-nya? Kapasitas yang harus disediakan? Minimal. 2 ya? 2. Ya, minimal 2. Boleh 3, boleh 4. Yang jelas minimal 2. Kalau 1, jangan. Kalau 1 nanti ketika mau mengetik 65, yang keketiknya cuma 6. Ya, jadi 2. Desimalnya ada nggak desimalnya? Desimalnya nggak ada. Tidak ada, berarti 0. Ya, width-nya 2. Label itu bebas. Kasih aja nama, misalnya nama berat badan mahasiswa. Kelas 5F ya, 5F. Mana? Nah, label bebas. Values diabaikan, missing diabaikan, kolom bebas. Kasih aja nilai besar biar kelihatan enak, lebar 13 misalnya. Align posisi huruf atau angka bebas, misalnya di tengah. Yang ini juga di tengah, bebas. Measure. Nah, measure. Karena angka, maka measure-nya jangan nominal, pilih yang scale. Boleh ordinal, boleh, tapi lebih aman scale, karena scale cocok untuk semua data. Jadi, karena angka, maka measure-nya dipilih scale. Role-nya input. Nah, ini sudah kita mendefinisikan variabel kedua, variabel berat badan. Tinggal di input. Oh, keluar berat badan. Kembali ke data view, muncul ini. 2 kolom. Nama mahasiswa, berat badan. Tinggal diketik. 65 untuk Arif. 55, 49, 60. 55, 49, 60. Sudah. Tinggal kita menginput variabel ketiga. Untuk menginput, seperti biasa, definisikan variabel dulu. Di variabel view, aktifkan variabel view-nya dengan mengklik variabel view di bawah ini. Oh, di baris ketiga, diisi nama variabelnya. Ini variabel IPK, ketik aja IPK. Oh, IPK huruf apa angka? Angka. Angka. Kalau angka berarti pilih numerik. Width-nya berapa? Coba lihat. Jumlah 4 ya? Ya. Huruf angkanya 3, cuman dia ada komanya. Nah, koma juga kan harus diinput. Jadi koma harus dilibatkan juga dihitung. Jadi width-nya minimal 4. Ya, 4. Boleh 5, boleh 6. Yang jelas minimal 4. Oh. Desimalnya berapa? 3 apa 5? Apa 7? Desimalnya berapa? 2. Desimalnya 2. 2, kan ada 2 angka belakang koma. Tuh, 2 angka belakang koma nih.
2 angka, 4 dan 5. Desimal 2, labelnya bebas. Misalnya kasih aja namanya label indeks prestasi. Kurang rapi ya. Indeks prestasi kumulatif. Values diabaikan, missing diabaikan, kolom biar lebar, beri aja nilai 13. Align bebas, posisi huruf, pilih aja tengah. Measure karena angka, IPK itu, pilih aja scale biar aman. Roll input. Udah beres, mendefinisikan variabel ketiga, variabel IPK, tinggal menginput. Untuk menginputnya, pilih data view di sebelah kiri bawah. Nah, muncul. Tinggal diinput 2,45, 2, nah, karena di luar negeri koma itu ditulisnya titik ya. Di luar negeri atau di Excel di mana-mana gitu ya, di Excel juga ketika kita memberikan koma biasanya titik bukan koma. Jadi ini juga sama. Di sininya 2,45, di sini diketik kita 2,45. Di sini 3,66. Ini 3,66. Di sini ada 4. 4, udah 4 aja, muncul 4,66. Di sini 3,7, 3,7. Udah. Ini namanya menginput data. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya, silakan. Tadi kan ada yang ordinal, itu kata Bapak bisa dipakai itu dipakainya di angka. Ya. Terus ordinal itu dipakainya di angka yang kayak gimana? Nah, ordinal itu khusus dipakai untuk angka yang tidak sampai desimal. Seperti angka kuesioner, pilihan kuesioner. Kuesioner itu misalnya ada 1 setuju, 2 ragu-ragu, sampai 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 misalnya. Nah, itu cocok buat ordinal. Jadi untuk data yang cuma 1 sampai 5, 1 sampai 6 gitu. Tapi kalau yang untuk desimal-desimal, ordinal kurang cocok. Ya, jadi biasanya ordinal itu dipakai untuk menginput hasil jawaban responden. Yang nilainya itu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, gimana? Iya Pak, udah jelas. Nah, ada pertanyaan lagi? Pak. Nah, kalau tidak ada lanjut lagi. Nah, ini muncul inputan kita nih. Yang kita input seperti ini. Kemudian, kalau kita penasaran, misalnya kita penasaran, ingin menghitung berapa rata-rata berat badan mahasiswa. Kalau hitungan manual, gimana caranya? Menghitung rata-rata berat badan mahasiswa. Jumlah berat ya, badan 65 ditambah 55 tambah 49 tambah 60 dibagi 4. Nah, itu rata-rata. Nah, dengan software ini kita tidak usah menghitung manual. Cukup klik-klik keluar data rata-ratanya berapa. Nah, misal kita ingin mencari rata-rata berat badan. Berat badan. Nah, ini tampilannya gini. Nah, data. Nah, ingin mencari rata-rata berat badan. Sederhana di SPSS. Tinggal klik aja analyze. Pilih yang kedua dari atas, descriptives.
pilih frekuensi. Tinggal digeser data berat badan ke kolom sebelah kanan ke kolom variabel. Tuh, pindah. Kemudian klik statistik. Tuh. Karena di sini muncul menu. Ada mean, rata-rata, median, nilai tengah, modus. Bukan modal dusta, tapi modus itu nilai yang sering muncul. Ada sum, jumlah, dan lain-lain. Karena kita ingin mencari rata-rata, diklik rata-ratanya, meannya nih. Klik, udah, continue, oke. Tuh, dengan sekejap muncul rata-rata seperti ini nih. Lihat di kolom ininya. Muncul di kolom statistik nih, mean untuk kota berat badan sebesar 57,25. Jadi lebih praktis, tidak perlu hitung manual. Ya, itu saja perkuliahan kita hari ini. Intinya tentang menginput data. Minggu depan, insya Allah disambung lagi perkuliahan berkenaan dengan input data yang lebih kompleks. Kemudian menghitung rata-rata, modus, median, dan lain-lain. Ya, ada pertanyaan sebelum berakhir? Tidak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Udah jelas. Ya, kalau tidak ada.